Selamat datang kembali di seri metode numerik, masih membahas terkait metode dalam mencari hampiran akar dari suatu persamaan. Untuk video kali ini, kita akan membahas metode posisi palsu. Oke, metode posisi palsu merupakan metode pencarian akar suatu persamaan fx sama dengan 0 secara tertutup. Ya, maksudnya dari metode tertutup ini adalah metode di mana diberikan sebuah selang dan selang tersebut sudah diketahui memiliki akar. Kemudian selang tersebut diberikan juga informasi bahwa kalau misalnya kita punya selang A, B, maka nilai FA dan nilai dari FB itu memiliki nilai yang berbeda tanda atau dapat direpresentasikan dengan FA dikalikan dengan FB kurang dari 0. Ini adalah alternatif perbaikan dari metode bagi dua. Ya, kalau misalnya kita mengingat dari video metode bagi dua yang lalu, propertinya masih sama, menggunakan selang A, B, dan kemudian nilai FA dan FB-nya itu memiliki tanda yang berbeda. Metode posisi palsu ini memanfaatkan pengertian grafis dengan menghubungkan titik dengan sebuah garis lurus. Titik yang diberikan nanti adalah titik A, FA dan B, FB. Jadi kita akan menghubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis dan perpotongan garis ini dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki untuk setiap iterasinya. Contohnya seperti ini, kita bisa anggap XI ini adalah A dan XU ini adalah B, dan kemudian yang saya tunjukkan ini ya, X0 ini adalah akar sebenarnya dari suatu persamaan fx sama dengan 0 yang berwarna merah ya, grafik berwarna merah. Kemudian Anda bisa lihat bahwa X0 atau akarnya itu berada pada selang A, B. Ya, tadi sudah sempat saya singgung bahwa ada A, ada B, berarti ada FA, ada FB. Jadi kita punya titik A, FA di sini dan B, FB di sini. Ya. Dan kita akan menghubungkan suatu garis ya dari dua titik ini ya yang direpresentasikan dengan garis berwarna biru. Nah, perpotongan antara garis berwarna biru terhadap sumbu X ini adalah hampiran akar yang diperbaharui. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah titik ini ya itu bagaimana cara menghitungnya? Oke. Nah, jadi misalkan fx merupakan fungsi kontinu pada selang A, B, di mana memang kita diketahui bahwa FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Kemudian, misalkan juga P adalah akar yang sebenarnya dari fungsi fx yang terdapat pada selang. Ya. Jadi, terdapat dua titik, yaitu titik A, FA, dan B, FB, yang akan kita hubungkan terhadap garis lurus. Tentu saja, garis lurus ini memiliki persamaan garisnya, yaitu dalam bentuk seperti ini, Y dikurang FB sama dengan FB dikurang FA dibagi B min A dikalikan X min A. Kemudian dengan menggantikan nilai X dengan P dan Y sama dengan 0, ini merupakan representasi dari perpotongan garis tersebut dengan sumbu X. Jadi yang hampiran akar yang diperbaharui tadi. Dan ini wujudnya adalah P sama dengan B dikurang FB dikalikan B min A dibagi FB min FA. Ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan metode bagi dua. Kalau metode bagi dua,
dalam mendapatkan nilai yang selanjutnya, itu cukup menggunakan P sama dengan A ditambah B dibagi 2. Dan untuk metode posisi palsu, kita bisa menggunakan formula yang seperti ini. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai A dan B, dan juga kita bisa mencari nilai FA dan FB-nya, maka kita bisa mendapatkan nilai P untuk taksiran yang selanjutnya. Kita bisa mengimplementasikan ini dengan contoh. Oke, sebelum ke contoh ya, ini adalah ilustrasi yang diberikan ketika kita punya selang P0 sampai P1, kemudian menghubungkan garis antara P0, Fp0 dan P, Fp1 dan bertabrakan terhadap sumbu X di P2. Kemudian P2 nilainya adalah Fp2 dan ditarik garis lagi bertabrakan dengan P3. Kemudian Fp3 ditarik garis lagi bertabrakan dengan Fp4 dan seterusnya. Berikut adalah contoh penggunaan metode posisi palsu dalam mencari hampiran akar dari persamaan X kuadrat min 2 sama dengan 0 pada selang 1,2. Nah, pada iterasi pertama, kita akan cek dulu nilai dari FA dan FB. Dalam hal ini, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Jadi kita punya ketika A-nya sama dengan 1, maka FA sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 sama dengan 1. Dan B sama dengan 2, maka FB sama dengan 2 kuadrat min 2 sama dengan 2. Anda bisa lihat bahwa FA dan FB itu memiliki tanda yang berbeda. Sehingga kita bisa langsung mencari nilai P-nya berdasarkan formula dari metode posisi palsu. Didapatkan nilai P-nya adalah 4/3. Nah, nilai dari FP ketika P-nya 4/3 ini sama dengan min 2/9. Nah, jadi selang yang akan dipilih itu tetap mempertahankan eh, negatif dan positif dari selang yang baru. Anda bisa lihat dari nilai 4/3 ini terdapat dua subselang yang baru, yaitu 1,4/3 dan 4/3,2. Namun di sini ketika 4/3-nya sama dengan atau bernilai negatif, dan ternyata dari A dan B yang bernilai positif adalah FB-nya, yaitu sama dengan 2. Sehingga selang yang dipilih pada iterasi berikutnya adalah 4/3, di mana tadi nilai F-nya negatif, dan 2. 2 ini nilai F-nya positif. Nah, kemudian dengan memanfaatkan nilai A 4/3 dan B sama dengan 2, kita memiliki hampiran akar yang baru di iterasi yang kedua, yaitu 7/5. Dan setelah diperiksa, nilai dari Fp itu sama dengan min 1/25. Nah, selang yang dipilih pada iterasi berikutnya adalah 7/5,2. Ya. Nah, kita bisa melanjutkan penghitungan di iterasi ketiga, keempat, dan seterusnya, tetapi kita hentikan saja di iterasi kedua. Nah, tetapi pada saat nanti kita akan menghentikan suatu iterasi, kita akan menggunakan yang namanya toleransi. Ya, jadi biasanya toleransi yang diberikan itu merupakan nilai absolut dari P-nya harus kurang dari sama dengan suatu nilai toleransi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya nilai toleransinya katakanlah 10 pangkat min 2, sedangkan di sini ketika kita absolutkan nilai dari FP-nya adalah 0,04, artinya 0,04 masih lebih besar dari 0,01. Sehingga kalau misalnya masih lebih besar dari 0,01 ya nilai toleransi yang diberikan, maka iterasinya masih berlanjut. Demikian video untuk kali ini terkait dengan metode posisi palsu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.